Assalamualaikum, Sobahal Khair. Selamat pagi Ananda Bu Guru semuanya. Semoga tetap semangat walaupun daring dari rumah. Bu Guru senang sekali berjumpa Ananda semuanya walaupun belum tatap muka secara langsung di kelas. Nah anak soleh, solihah, sebelum belajar mari kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Semangat, semangat dan Allahu Akbar. Baik Ananda, sudah siap ya dengan perlengkapan pembelajarannya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, apa itu di subtema 2 yang kita pelajari? Yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum itu, Ibu sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada kemampuan literasi diharapkan Ananda dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Dan siswa dapat menentukan karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar. Pada kemampuan numerasi diharapkan siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Ananda Bu Guru semuanya disimak dengan baik ya apa yang Bu Guru jelaskan hari ini. Oke, subtema 2 kita mempelajari manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, Ibu jelaskan di sini ada hewan peliharaan. Nah, apa itu hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang tidak dikembangbiakan untuk hasilnya, namun hanya sebagai pendamping atau peliharaan saja. Apa contohnya? Yaitu kucing, kelinci, kuda, dan ikan hias. Nah, hewan ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya 1. Meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Memperkuat sistem imun. Ketiga, bisa dapat meredakan stres. 4. Mendukung tumbuh kembang anak. 5. Menemani dan menjaga lansia. Dan keenam, meningkatkan kemampuan berinteraksi. Nah, nomor 6 ini biasanya insya Allah bisa untuk anak yang autis. Selain hewan peliharaan, ada hewan ternak. Nah, ada yang punya hewan ternak? Ada? Bagus sekali. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Contohnya 1. Sapi, domba, kambing, ayam, itik. Nah, hewan tersebut adalah hewan ternak. Manfaatnya juga tak kalah banyaknya dengan hewan peliharaan. Bisa untuk mendukung perekonomian kita, misalkan dijual dan kita pun mendapatkan hasilnya. Selain itu bisa untuk kita konsumsi sehari-hari. Misalkan kita punya ternak ayam. Nah, ayam tersebut juga bisa kita potong, dimasak, sehingga bermanfaat bagi kita. Selain itu, telur ayam juga bermanfaat sekali untuk tubuh kita sebagai sumber protein. Nah, selanjutnya kita lihat seorang anak yang memelihara ayam. Ayamnya mempunyai telur dan anak ini ingin memisahkan telur ayam ini ke beberapa kotak. Mari kita lihat ya soal ceritanya untuk perkalian dengan sifat pertukaran. Mohon diperhatikan soal cerita yang ada pada kolom berwarna ungu. Ayam yang dipelihara Eko sudah bertelur.
Eko mengumpulkan 20 butir telur dari kandang. Eko ingin menyimpan telur tersebut dengan beberapa cara. Eko mencoba menyimpan telur dalam 4 kotak yang berbeda. Eko juga mencoba menyimpan telur dalam 5 kotak yang berbeda. Berapa banyak telur pada setiap kotak agar jumlahnya sama? Perhatikan ya penyelesaiannya. Yang pertama, Eko menyimpan telur dalam 4 kotak yang berbeda. Karena telurnya ada 20, maka dibagikan ke 4 kotak yang berbeda. Nah, hasilnya setiap kotak mendapatkan 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan lambang bilangannya 4 kotak dikali 5 butir telur sama dengan 20. Selanjutnya, Eko menyimpan telur dalam 5 kotak yang berbeda. 20 butir telur dibagikan ke 5 kotak, sehingga tiap-tiap kotak berisi 4 butir telur. Nah, penulisannya dapat kita tuliskan 5 kotak dikali 4 butir telur sama dengan 20. Nah, adakah terdapat persamaan? Ya, hasilnya sama. Sehingga di sini berlaku sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Hasil perkalian 5 dikali 4 sama dengan hasil perkalian 4 dikali 5, yaitu 20. Dengan demikian, bentuk perkalian dari penyimpanan telur Eko adalah 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Demikian Ananda, penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Semoga dapat dipahami ya. Masih semangat Ananda Bu Guru? Nah, sekarang kita lanjutkan ya, menemukan pesan pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Ceritanya dapat Ananda baca ya pada buku paketnya halaman 82 sampai 85. Nah, menemukan pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan yang disampaikan lewat orang lain. Pesan ini juga dapat kita temukan dari sebuah cerita dongeng, yaitu Anak Gembala dan Serigala. Nanti dibaca ya Ananda cerita dongengnya. Nah, dari dongeng ini dapat kita ambil pesan, yaitu kita tidak boleh sesekali membohongi orang lain. Nah, apabila kita sekali berbohong, maka orang akan sulit percaya terhadap kita. Selain itu, pesan yang dapat kita ambil adalah pembohong tidak akan dipercayai lagi walaupun ia berkata benar. Jadi kita harus hati-hati ya dengan ucapan kita. Pembohong adalah suatu sifat yang dimiliki suatu individu. Nah, ini kalau dipelihara akan menjadi sebuah karakter. Semoga karakter yang tidak baik ini tidak kita miliki ya. Baik, selanjutnya kita lihat karakteristik individu. Apa itu karakter? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Sedangkan karakteristik itu adalah minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan, kebutuhan individu, kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan, dan emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan lainnya. Ibu simpulkan, karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang ada pada diri manusia.
Nah, apa contoh dari karakter? Misalkan Aisyah, sifatnya baik, sopan, dan cerdas. Kedua, Siti. Bagaimana karakter Siti? Yaitu Siti orangnya rajin, taat beribadah, dan hormat kepada orang tua. Ananda Bu Guru semuanya, setelah memahami tentang karakter individu ini, nanti tuliskan ya pada latihannya halaman 87. Terima kasih anak solih-solihah. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, disiplin dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, serta dijauhkan Allah dari sifat sombong dan segala penyakit hati. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.